Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Dwi Pramesti dengan NIM 4401422016. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan mengenai rancangan desain untuk pengelolaan sumber belajar. Oke, jadi rancangan yang akan saya ambil yaitu akan mendesain salah satu lahan atau tempat di SMA Negeri 10 Tangerang Selatan yang saya beri judul dengan Bio Corner. Jadi, Bio Corner ini merupakan sudut belajar luar, luar kelas atau luar ruangan yang dirancang sebagai sarana pembelajaran kontekstual dan juga interaktif bagi siswa dalam memahami konsep-konsep biologi melalui observasi langsung terhadap komponen hayati dan juga ekosistem mini. Latar belakang dibuatnya Bio Corner ini, jadi pembelajaran biologi ini idealnya tidak hanya dilakukan di ruangan kelas, tetapi juga melalui interaksi secara langsung dengan alam sekitar. Namun, terbatasnya akses ke laboratorium atau lingkungan alami yang representatif menjadi hambatan bagi siswa untuk memahami konsep secara konkret. Oleh karena itu, kehadiran Bio Corner sebagai sumber belajar luar kelas di halaman sekolah ini akan memberikan solusi alternatif yang terjangkau, menarik, dan juga edukatif. Adapun orientasi dalam pembuatan rancangan desain ini, jadi rancangan ini tuh difokuskan pada dua komponen utama yang sederhana tetapi bermuatan kuat secara edukatif, yaitu Taman Keanekaragaman Hayati yang dicontohkan pada gambar sebelah kanan, lalu juga kolam mini ekosistem yang digambarkan di sebelah kiri. Nah, jadi keduanya ini saling melengkapi untuk mendukung pemahaman siswa tentang struktur makhluk hidup, klasifikasi, serta hubungan antar komponen dalam ekosistem. Jadi nantinya itu akan ada kolam mini yang tergambar kurang lebih seperti gambar di sebelah kiri yang dilingkari atau dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang nantinya bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, potensi sumber belajar. Jadi Taman Keanekaragaman Hayati ini merupakan tanaman lokal dari lingkungan sekolah atau hasil kerjasama dengan komunitas pertanian ataupun lingkungan. Nah, spesies tumbuhannya itu nanti bisa diberikan berupa paku, lumut, tanaman berbunga seperti monokotil dan dikotil, tanaman beradaptasi khusus seperti kaktus ataupun lili air. Nah, nantinya tanaman tersebut akan diberikan label berupa QR code yang digunakan untuk identitas nama lokal, ilmiah, dan juga fungsi. Nah, adapun materi yang didukung yaitu klasifikasi makhluk hidup, struktur akar batang dan daun, dan juga adaptasi tumbuhan. Untuk kolam mini ekosistemnya sendiri itu akan dibuat seperti ekosistem air tawar skala kecil yang kurang lebih ukuran itu 1-2 meter. Nah, nantinya itu akan diisi tumbuhan air seperti eceng gondok, hidrilla, lalu juga bisa ditambahkan dengan hewan air seperti ikan kecil, keong air, ataupun jentik nyamuk. Nah, dinding kolam dilengkapi dengan diagram siklus rantai makanan dan juga siklus air. Adapun materi yang didukung dari kolam ini seperti materi ekosistem, interaksi biotik-abiotik, dan juga adaptasi makhluk hidup air. Nah, adapun manfaat sumber belajar ini bagi siswa yang pertama dapat meningkatkan pemahaman konsep biologi melalui pengalaman langsung, mendorong keingintahuan dan sikap ilmiah seperti observasi, klasifikasi, dan juga analisis, memfasilitasi proyek yang berbasis lingkungan seperti P5, lalu manfaat sumber ini bagi guru yang pertama menjadi media alternatif pengajaran berbasis alam, mendukung pembelajaran diferensiasi, menyediakan tempat praktik yang tidak memerlukan laboratorium formal. Adapun manfaat sumber belajar ini bagi sekolah dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekolah, mendukung program sekolah adiwiyata atau ramah lingkungan.
Nah, adapun tahapan untuk pembuatan desain ini ataupun perencanaan dari pembuatan biocorner ini, yang pertama pada tahap 1 kita melakukan perencanaan di mana menentukan lokasi, lalu berkonsultasi dan juga merancang isi apa saja yang harus ada di biocorner tersebut. Tahapan yang kedua yaitu pembangunan, bisa menanam tumbuhan atau membeli tumbuhan yang sudah jadi, lalu membuat kolam dan juga memasang papan serta QR code. Mungkin nanti untuk di tumbuhannya itu bisa ditempeli di potnya ataupun nanti memasang papan yang kecil dan juga disertakan dengan kertas QR code yang sudah dilaminati. Lalu tahapan yang ketiga, pengembangan konten, yaitu membuat materi digital dan menghubungkannya dengan QR code. Lalu tahapan yang keempat, pemanfaatan, yaitu dapat digunakan dalam pembelajaran dan juga dievaluasi melalui observasi siswa. Adapun syarat sarana dan prasarana yang dibutuhkan, tentu saja lokasi terbuka yang kurang lebih 6 kali 4 meter, akses air dan juga pencahayaan alami, adapun komponen fisiknya seperti tanaman lokal, ini bisa menyesuaikan, jadi kurang lebih 15-20 jenis tanaman. Lalu kolam mini yang dangkal kurang lebih 1,5 kali 1 meter. Label tanaman dari akrilik atau plastik tahan cuaca yang tadi bisa juga dilaminating, papan penjelas interaktif dan juga QR code yang terhubung ke konten online. Nah, ini dapat dikelola melalui Google Drive ataupun website sekolah. Lalu yang selanjutnya peralatan tambahan yang opsional tapi juga disarankan seperti bangku dari kayu atau paving. Jadi bangku itu bisa menjadi sarana yang opsional. Jadi siswanya bisa belajar sambil duduk-duduk. Lalu juga rak alat observasi seperti kaca pembesar, termometer ataupun pH meter mini. Namun ini tidak diutamakan, namun disarankan saja. Nah, adapun lokasi yang akan dibuat yaitu di SMA Negeri 10 Tangerang Selatan, ini sekolahnya, dan tempat yang akan dibuat kurang lebih akan dibuat di sekitar samping kelas ini. Karena di sini itu tidak digunakan untuk kegiatan apapun, jadi karena kosong dan tidak ada tempat yang mungkin memadai, jadi bisa digunakan tempat ini. Dan sebelumnya di sini pun juga sudah ada kolam kecil. Nah, jadi nanti itu juga bisa dimanfaatkan sebagai tambahan untuk pelengkap di biocorner. Nah, adapun ini rancangan desainnya. Jadi di sini nanti ada kolam kecil yang dilingkari oleh tanaman-tanaman yang sudah dilengkapi dengan QR code. Tentunya yang QR code tersebut sudah masuk diisikan oleh materi yang terhubung di Google Drive ataupun website sekolah. Ini rancangan desain yang kedua, tetap sama seperti yang tadi, kolam yang diitari dengan tanaman-tanaman yang sudah diberikan papan yang nanti ini akan berbentuk QR code. Nah, dari tugas perencanaan biocorner ini sebagai media sumber belajar dapat memberikan pengalaman berharga bagi saya dalam merancang sumber belajar yang sederhana, kontekstual, dan juga edukatif. Nah, saya menyusun 2 komponen utama, yaitu tadi Taman Keanekaragaman Hayati dan juga kolam mini ekosistem yang dapat membantu siswa memahami materi klasifikasi makhluk hidup, struktur tumbuhan, dan juga ekosistem secara langsung. Prosesnya tadi melibatkan tahapan perencanaan, pembangunan, pengembangan konten, dan juga pemanfaatan yang saya susun secara sistematis. Nah, dari tugas ini saya belajar pentingnya mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan sekitar dan menyusun media belajar yang aplikatif serta menarik. Tantangan yang saya hadapi adalah menyederhanakan konsep tanpa mengurangi nilai edukatifnya serta menyesuaikannya dengan fasilitas yang ada di sekolah. Kedepannya, saya ingin mengembangkan komponen interaktif digital yang lebih praktis serta melibatkan siswa secara aktif dalam perawatan dan juga evaluasi biocorner. Secara keseluruhan, tugas ini meningkatkan kesadaran saya bahwa pembelajaran biologi dapat dibuat lebih hidup, alami, dan bermakna jika dirancang dengan pendekatan yang kreatif dan juga kontekstual. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya presentasikan mengenai rancangan desain dari pengelolaan sumber belajar. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.